Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Operasional Bisnis kelas MBS 6D yang beranggotakan yang pertama Alvina Nikmatunada NIM 139, yang kedua Anissa Wahyu Safitri NIM 148, yang ketiga Agus Firmansyah NIM 166, yang keempat Mario Ilham Nurizki NIM 169, yang kelima Aulia Rahma NIM 167, dan yang terakhir saya sendiri Ita Rosyanti NIM 176. Di sini kami ingin menjabarkan materi yang berjudul manajemen proyek. Sebelumnya, manajemen secara definisi merupakan kegiatan baik investasi besar atau kecil dalam skala proyek, memerlukan suatu metode yang sudah teruji dan penerapan ilmu pengetahuan yang tepat guna serta sumber daya yang berkualitas. Proyek adalah suatu gabungan sumber daya manusia, material, alat, dan modal yang dibentuk suatu organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Proyek dapat dikatakan bersifat sementara dalam kurun waktu yang dibatasi. Suatu proyek terjadi disebabkan suatu kepentingan yang mendesak yang disebabkan oleh tuntutan pengembangan pada lokasi tertentu. Menurut Imam Soeharto, manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Jadi, manajemen proyek merupakan penerapan keahlian, ilmu pengetahuan, dan keterampilan baik secara teknis dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Dalam manajemen proyek, perlunya pengelolaan yang terarah dan baik karena suatu proyek memiliki keterbatasan sehingga tujuan akhir dari suatu proyek dapat tercapai. Yang wajib dikelola dalam lingkup manajemen proyek yaitu mutu, biaya, waktu, keselamatan kerja, dan kesehatan, lingkungan, sumber daya, risiko, dan sistem informasi. Contohnya, tim manajemen proyeknya mengembangkan sebuah rantai pasokan untuk mengakses bahan material untuk membangun segala sesuatu dari pelabuhan hingga jembatan, bendungan, dan monorel. Betulnya contoh dari sebuah perubahan yang menghadapi fenomena modern, yaitu proyek semakin rumit dan siklus hidup produk atau jasa yang semakin pendek. Perubahan ini berasal dari kesadaran akan nilai strategis dari persaingan berbasis waktu dan sebuah kualitas untuk peningkatan yang berkelanjutan. Masing-masing dari pengenalan produk atau jasa merupakan sebuah peristiwa yang unik sebuah proyek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu fase apa saja sih fase dalam sebuah manajemen proyek tersebut. Untuk dalam sebuah manajemen proyek itu pastinya perlu adanya pengelolaan yang baik dan terarah. Guna apa? Guna untuk mencapai tujuan akhir proyek tersebut bisa tercapai. Untuk apa saja sih yang dikelola dalam sebuah manajemen proyek itu? Yang dikelola itu seperti biaya, waktu, kesehatan, keselamatan kerja, sumber daya, lingkungan, resiko, dan sistem informasi. Untuk apa saja fase dalam sebuah manajemen proyek tersebut? Untuk fase dalam sebuah manajemen proyek tersebut itu dibagi menjadi 5 fase. Untuk yang pertama yaitu inisialisasi. Apa itu inisialisasi? Inisialisasi itu sebuah tahap, dan tahap tersebut itu merupakan kegiatan awal suatu proyek yang telah disepakati bersama. Kemudian itu mencari sebuah permasalahan dan lalu mencari sebuah penyelesaian secara bersama-sama. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua yaitu planning. Untuk arti dari sebuah planning adalah perencanaan. Jadi
untuk fase yang kedua yaitu adalah sebuah perencanaan di mana ruang lingkup dan tim proyek yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya, fase yang selanjutnya yaitu executing dan implementation, yaitu masuk pada tahap di mana proyek tersebut siap untuk memasuki proses eksekusi atau proses dimulainya sebuah proyek. Untuk yang keempat atau fase yang selanjutnya yaitu kontrol dan monitoring. Untuk pengertian dari kontrol secara bahasa yaitu pengendalian, dan untuk monitoring tersebut itu pengawasan. Jadi fase yang keempat ini bisa diartikan sebagai pengendalian dan pengawasan sebuah proyek. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir dalam sebuah fase manajemen proyek itu adanya closing. Closing tersebut adalah penutupan yang dilakukan di sebuah akhir proyek itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maros Hamzah Rizky, NIM 169, akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen proyek. Yaitu dalam manajemen proyek pasti memiliki departemen yang berbeda-beda, maka nantinya akan memiliki tugas dan wewenang dari masing-masing departemen tersebut. Fungsi tersebut antara lain yaitu yang pertama scoping, yang kedua yaitu planning, yang ketiga estimating, yang keempat scheduling, yang kelima organizing, yang keenam directing, yang ketujuh controlling, dan yang kedelapan closing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen proyek. Tujuan dari manajemen proyek yaitu diperlukan agar sebuah tugas atau pekerjaan dapat berjalan lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Kemudian berikut ini tujuan dan manfaat mengapa pentingnya untuk melakukan pengelolaan proyek, antara lain yaitu salah satunya efisiensi, yang kedua kontrol, yang ketiga meningkatkan kualitas, yang keempat meningkatkan produktivitas, dan bisa menekan resiko yang timbul sekecil mungkin, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen proyek. Itu adapun prinsip manajemen proyek yang selalu dijadikan sebagai prinsip ketika mengelola sebuah proyek, yaitu antara lain yang pertama menggambarkan fokus suatu proyek, yang kedua penghargaan terhadap kegiatan produksi, yang ketiga tercakup dalam fungsi organisasi, yang keempat mengikuti perubahan teknologi, yang kelima pengendalian dan perencanaan terhadap semua aktivitas, yang keenam mencakup otoritas, sumber daya, dan responsibilitas, yang tujuh yaitu interaksi waktu, anggaran, dan kualitas kerja, yang kedelapan proses fungsi organisasi, yang kesembilan kerjasama dalam suatu tim kerja, yang kesembilan berorientasi kepada konsumen. Baik, saya kira cukup dari materi yang saya sampaikan. Lanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wayu Safitri, NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen proyek. Jenis-jenis kegiatan proyek tersebut secara garis besar meliputi pengkajian aspek ekonomi, keuangan, permasalahan lingkungan, desain engineering, marketing, dan manufaktur. Selanjutnya, jika ditinjau dari aktivitas yang paling dominan yang dilakukan pada sebuah proyek, maka kita dapat mengkategorikan proyek sebagai berikut. Yang pertama, proyek engineering konstruksi yang meliputi pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Yang kedua, proyek engineering manufaktur yang secara garis besar kegiatan proyek ini meliputi seluruh kegiatan yang bersifat untuk menghasilkan produk baru. Yang ketiga, proyek pelayanan manajemen. Aktivitas utamanya yaitu merancang sistem informasi manajemen, merancang program efisiensi dan penghematan, diversifikasi dan penggabungan atau pengambil alihan. Yang selanjutnya yaitu proyek penelitian dan pengembangan. Aktivitas utama yaitu dalam pelaksanaan proyek ini meliputi melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk baru atau produk tertentu. Yang terakhir yaitu proyek kapital.
Secara umum, kegiatan ini dilakukan oleh sebuah badan usaha atau pemerintah, misalnya pembebasan tanah, penyiapan lahan, dan pembelian material. Sekian, terima kasih. Saya Alvina Nematunada, NIM 139, akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu penentuan jadwal proyek. Penjadwalan proyek merupakan salah satu hal yang terpenting dalam manajemen proyek, di mana penjadwalan ini akan memperlihatkan waktu dan pengerjaan tiap paket kerja dan kejadian apa saja yang dihasilkan dari serangkaian paket kerja tertentu. Perencanaan suatu proyek terdiri dari 3 tahap, diantaranya yang pertama, membuat uraian kegiatan, menyusun logika urutan kejadian, menentukan syarat pendahuluan, menguraikan interaksi dan interdependensi antara kegiatan. Yang kedua, penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan, dengan menegaskan kapan suatu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. Yang ketiga, menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun beberapa tujuan dari penentuan adanya jadwal proyek. Yang pertama, menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan lainnya dan dengan keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Yang ketiga, mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Dan yang keempat, membantu menjadikan lebih baik penggunaan orang, uang, dan sumber daya material dengan mengidentifikasi kendala atau kemacetan utama dalam sebuah proyek. Yang keenam adalah pengendalian proyek. Tujuan utama pengendalian proyek adalah meminimalisasi segala penyimpangan yang terjadi selama proses berlangsungnya suatu proyek. Proses dari kegiatan ini sangat mengaruhi hasil dari proyek tersebut. Menurut Monica, pengendalian didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran maupun tujuannya. Kemudian, tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek. Yang pertama, mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Dua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Ketiga, penyediaan dana atau keuangan. Keempat, sebagai alat dalam pelaksanaan. Kelima, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Keenam, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketujuh, pengendalian waktu penyelesaian. Dan kedelapan, penyediaan tenaga kerja, alat, dan juga material. Menurut Santosa, secara umum terdapat 3 langkah pokok dalam proses pengendalian. Yang pertama, menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan. Standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Kedua, membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Ketiga, melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan atau tindakan koreksi perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik manajemen proyek. Nah, di dalam sebuah manajemen proyek pasti terdapat teknik. Nah, ada 2 teknik yang ada di manajemen proyek. Yang pertama yaitu PERT atau Project Evaluation and Review Technique, atau teknik yang menilai dan meninjau kembali program adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Nah, yang kedua yaitu CPM atau Critical Path Method, adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip sebagai pembentuk jaringan. Nah, kedua teknik tersebut dapat digunakan untuk membantu para manajer membuat penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Nah, yang terakhir, kesimpulan.
yaitu manajemen proyek merupakan penerapan keahlian, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik secara teknis dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Dalam manajemen proyek, perlunya pengolahan yang terarah dengan baik, karena suatu proyek akan memiliki keterbatasan sehingga tujuan dari akhir suatu proyek dapat dicapai. Manajemen proyek tumbuh karena adanya dorongan dan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis. Teknik PERT CPM dapat penentuan jadwal lainnya telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam pengendalian proyek besar dan rumit. Manajer menggunakan teknik-teknik tersebut untuk mengelompokkan proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang terpisah atau terstruktur perincian kinerja, mengidentifikasi sumber daya yang spesifik dan kebutuhan waktu yang masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.